Halo, apa kabar para pembelajar dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali. Kali ini saya ingin memberikan dua buah tutorial. Pada sesi yang pertama, yaitu tutorial bagaimana caranya membuat cover video bahan ajar digital whiteboard animation agar lebih menarik, lebih dinamis, lebih sensasional, dan lebih bergaya. Dan pada sesi yang kedua, saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya membuat bahan ajar digital whiteboard animation dengan menggunakan XPLY. Tutorial, let's go! Oke, ini adalah tampilan layar interface program Camtasia Studio versi 8. Dan berikut cara membuat tulisan dan gambar agar bisa bergerak. Langkah pertama, klik menu import media. Kemudian cari foto atau gambar yang sudah kita simpan dalam folder. Lalu kita klik dan klik tombol open. Dan ini dia filenya sudah muncul di sini. Lalu file ini akan kita bawa ke timeline Camtasia Studio. Caranya klik kanan filenya dan pilih add to timeline. Nah, ini filenya sudah muncul di track 1 dan ini adalah gambar previewnya. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat judul cover bahan digital ini di sini. Caranya sangat mudah. Kita klik fitur call out. Kemudian kita klik add call out dan klik tombol icon huruf T. Selanjutnya, kita bisa menuliskan judul cover di area di sini. Misalnya, bahan ajar digital biologi SMP kelas 7. Oke. Kita juga bisa mengubah warna huruf ini. Kita blok terlebih dahulu. Misalnya akan kita ganti warna putih. Iya, sudah berubah menjadi warna putih. Kemudian ukuran hurufnya bisa juga kita ganti menjadi lebih besar atau sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga dengan jenis huruf yang akan kita gunakan. Kita bisa memilih melalui kolom ini. Baik, sekarang kita tinggal mengatur posisinya sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita tempatkan di sisi sebelah atas. Kita atur supaya lebih simetris dan kelihatan lebih rapi. Iya, saya kira sudah cukup. Oke, untuk mempermudah saya perbesar terlebih dahulu. Dan durasinya akan saya samakan. Pastikan file ini dalam keadaan aktif yaitu berwarna biru. Selanjutnya, klik pada tombol Visual Properties. Jika sini tidak ada, maka klik More. Nah, ini dia. Kemudian kita klik tombol Add Animation. Klik. Dan ini dia sudah muncul bulatan kecil ikon animasinya. Ini bisa Anda tarik sehingga terlihat lebih panjang. Iya. Nah, panjang pendeknya ekor itu akan mempengaruhi cepat lambatnya gerakan animasi. Jadi, semakin panjang ekornya, gerakan animasinya akan semakin lambat. Begitu pula, jika ekornya semakin pendek, maka gerakan animasinya akan semakin cepat. Bulatan kecil yang ada di sebelah kanan di sini, ini merupakan titik akhir dari gerakan animasi. Sedangkan bulatan kecil di sebelah kiri, di sini, ini merupakan titik awal dimulainya gerakan animasi. Oke, sekarang akan saya contohkan
Langkah pertama, kita klik satu bulatan yang ada di sebelah kanan 2 kali dan akan muncul garis kecil vertikal. Setelah itu kita geser handle-nya ke pinggir di awal durasi. Lalu teks judul yang kita buat kita geser ke atas sampai tersembunyi, yang merupakan titik awal dimulainya gerakan animasi pada tulisan tersebut. Kemudian saya tes di tombol play. Nah, Anda bisa lihat sendiri tulisannya sudah mulai bergerak dari atas menuju ke bawah yang sudah saya tentukan tadi. Sekarang saya akan uji bagaimana supaya gerakan gambar ini lebih cepat. Maka caranya kita tarik bulatan di sisi kanan yang ini ke arah kiri sehingga ekor animasinya lebih pendek. Oke, kita klik play. Nah, kita lihat gerakannya jauh lebih cepat. Nah, sekarang Anda bisa melakukan lebih dari itu. Gerakan gambar Anda tidak hanya monoton, misalnya hanya lurus, vertikal, atau diagonal, tetapi juga bisa berputar. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial berikut ini. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat sebuah gambar atau logo bisa berputar. Langkah pertama, saya import dulu gambarnya, klik menu import media, kemudian cari foto atau gambar yang kita pilih, klik, lalu klik tombol open. Nah, ini filenya sudah muncul, lalu klik kanan filenya, dan pilih add to timeline. Iya, ini filenya sudah muncul di track pertama, langsung saja kita perbesar untuk memudahkan kerja kita. Dan di sini kita akan tambahkan sebuah logo. Caranya klik menu import media, kemudian cari logo yang sudah kita siapkan, lalu klik dan klik tombol open. Nah, logonya sudah muncul di sini, lalu logonya kita klik kanan dan klik add to timeline. Oke, sekarang logonya kita geser ke tengah dan kita perkecil untuk disesuaikan dengan tempatnya. Iya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita samakan durasinya. Sekarang kita coba klik play. Dan ternyata logonya tetap diam, statis di tempat. Oke, sekarang kita akan membuat bagaimana caranya agar logo ini bisa bergerak berputar. Caranya, kita klik fitur visual properties, lalu klik add animation. Nah, ini dia sudah muncul bulatan kecil ikon animasinya. Ini bisa Anda tarik ke kanan atau memanjang. Semakin panjang kita tarik, maka gerakannya akan semakin lambat. Oke, langsung saja kita klik satu bulatan yang ada di sebelah kanan 2 kali. Setelah itu kita isi angka 720 jika kita menginginkan logonya berputar 2 kali. Lalu titik handle-nya kita geser ke awal durasi. Dan di awal durasi ini terlihat angka 1 sehingga logonya terlihat miring. Oleh karena itu kita ubah menjadi angka 0. Oke, sekarang saya tes di tombol play. Nah, Anda bisa lihat sendiri logonya sudah berputar 2 kali perlahan sesuai dengan setting di awal yaitu 720. Nah, sekarang kita coba tes dengan durasi yang lebih cepat. Ekornya kita dorong ke kiri, memendek. Ya, cukup. Kita tes play. Nah, sekarang kita lihat gerakannya berputar jauh lebih cepat dari gerakan yang pertama tadi. Oke, Anda dapat mencoba membuat berbagai gerakan animasi termasuk membuat animasi burung terbang, mobil berjalan, dan sebagainya. Dan inilah hasil akhir cover video bahan ajar digital animation.
pertama, silakan kunjungi alamat expli.com. Di halaman ini ada beberapa fitur yang telah disiapkan dan aplikasi ini dijalankan secara online, jadi harus terkoneksi dengan internet. Keuntungan kita yaitu tidak perlu menginstal ke laptop atau ke komputer. Oke, kita klik tombol yang berwarna hijau ini. Pada halaman ini kita diminta untuk melengkapi pendaftaran. Kita akan membuat akun gratis untuk masa uji selama 14 hari. Caranya, kita masukkan saja nama, tulis alamat email kita, lalu masukkan password, lalu silakan pilih salah satu, misalnya teacher atau other. Kemudian klik create my account. Nah, sekarang kita sudah memiliki akun Expli. Di halaman ini ada video tour cara menggunakan Expli. Klik create your first Expli. Di halaman ini kita lihat di sisi sebelah kanan ada tanda TikTok. Ini adalah masa habisnya versi gratis akun Expli selama 14 hari. Langsung saja klik start blank atau start new video. Tampilan seperti ini adalah proses loading, ada yang cepat, ada yang lambat, jadi sangat tergantung pada koneksi internet kita. Kita dapat melihat video trainingnya kurang lebih 30 detik. Oke, langsung saja kita klik di sini. Oke, let's go. Muncul halaman seperti ini, kita sedang diperkenalkan tentang Expli. Ini adalah bagian dari scene-nya untuk menempatkan elemen-elemen gambar di halaman ini. Dan bagian bawah ada timeline atau storyboard-nya. Oke, klik I am ready. Sekarang kita sudah siap untuk membuat video animasi. Selanjutnya, di sisi sebelah kiri, kita bisa lihat ada beberapa fitur yang sudah disediakan. Misalnya kita pilih education. Nah, di sini sudah tersedia banyak pilihan gambar yang dapat kita gunakan. Misalnya, kita pilih gambar yang ini saja, lalu klik, maka gambar akan berpindah ke kanvas putih yang ada di sebelah kanan. Nah, pada gambar ini terlihat ada 4 poin atau titik handle yang bisa kita gunakan untuk mengatur ukuran gambar, bisa untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Kita bisa mengedit gambar, merotasi gambar, lalu kita dapat menambahkan juga teks, misalnya kita tulis diskusi. Nah, di sini ada beberapa tombol yang dapat digunakan untuk men-setting teks tersebut. Ada jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, maupun alignment. Kita bisa atur di sisi sebelah kiri, sisi sebelah tengah, dan sisi sebelah kanan. Oke, misalnya kita tempatkan di sisi bawah. Kita juga bisa menambahkan musik atau background. Sudah tersedia cukup banyak. Kita tinggal klik tombol di sini dan ditambahkan. Maka secara otomatis musiknya akan masuk ke sini dan kita bisa coba putar videonya di sini. Baik, apabila kita tidak menemukan gambar yang cocok, maka kita bisa mengupload dari laptop kita. Kita klik upload, kemudian kita klik select image, dan selanjutnya kita bisa memilih gambar yang akan kita ambil, misalnya gambar ini, lalu klik open. Kemudian kita klik warna biru ini, upload file, dan kita tunggu beberapa saat dalam proses pengunggahan. Ini dia, filenya sudah masuk. Kemudian kita klik dan filenya sudah berpindah ke kanvas sebelah kanan. Dan kemudian kita atur ukurannya.
kita sesuaikan dengan tempatnya, misalnya kita letakkan di sini. Dan di sini ada 3 buah file ya, kita bisa menggabungkan menjadi satu grup. Caranya kita klik shift, kemudian klik slide 1, klik slide 2, dan klik slide 3, kemudian klik di sini, lalu klik grup. Nah, di sini terlihat yang warna hijau itu masih bertumpuk ya, oleh karena itu kita harus atur secara berurutan mana harus tampil pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya karena di sini waktunya terlihat hanya 3 detik, maka masing-masing coba kita atur selama 1 detik. Jadi slide pertama 1 detik, kemudian dilanjutkan slide kedua selama 1 detik, dan kita atur slide yang ketiga juga lamanya 1 detik. Oke. Ya, kita atur yang rapi. Oke, dan selanjutnya ini waktunya 3 detik ya. Kemudian kita coba tes previewnya. Nah, ini dia gambarnya, slide-nya seperti itu. Kita tes lagi. Iya. Kemudian kita save ya. Kita beri nama filenya. Misalnya slide 1. Kemudian kita klik OK. Nah, jika kita ingin mendownload maka kita klik export. Klik. Nah, di sini sudah ada nama file yang tadi kita tulis. Kemudian kita ada pilihan, ada privat, ada public. Nah, kita pilih yang privat aja. Kemudian kualitasnya kita pilih yang high, kemudian klik export. Oke, kita tunggu beberapa saat, sedang rendering. Nah, ini sudah selesai. Kita juga bisa melihat video yang sudah kita simpan tadi. Oke, selanjutnya kita juga dapat mendownload. Kita klik download. Iya, ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya, kita bisa kembali lagi dengan mengklik My Video. Nah, di sini adalah data file kita, ini adalah video kita. Kemudian yang di sini adalah draft yang bisa kita edit kembali jika kita memerlukannya. Ya, kita buka misalnya. Misalnya kita akan menambahkan satu slide lagi misalnya. Nah, sekarang kita coba tambah. Kita klik image. Kemudian kita ambil gambar dari laptop kita, klik upload. Kemudian klik select image. Dan selanjutnya kita pilih gambar yang akan kita buat video. Misalnya gambar SpongeBob. Kita klik, kemudian klik open. Oke, selanjutnya kita klik yang berwarna biru di bawah ini, upload file, kita klik, iya. Kita tunggu beberapa saat, sedang dalam proses pengunggahan, dan ini dia, filenya sudah masuk. Kemudian, ya kita atur dulu, kita buat ruangan kosong, kita klik SpongeBob ini, nah ini sudah berpindah. Kemudian kita atur ukurannya dengan menggunakan handle yang tersedia ini. Kita bisa atur besar dan kecilnya. Kemudian kita tambahkan lagi file, kita klik add image, kemudian kita klik upload, lalu select image. Ya, kita cari misalnya file gambar awan, kemudian kita klik open. Selanjutnya kita klik upload file, kita tunggu beberapa saat sedang dalam proses pengunggahan. Nah, ini dia sudah masuk. Lalu kita klik dan sudah berpindah di sisi
sebelah kanan, yaitu di kanvas putih. Di sini kita bisa mengatur ukurannya. Kita geser file yang pertama, kemudian kita perbesar gambar awan di sini. Iya, kita atur. Kemudian kita tambahkan teks, kita klik icon huruf T, ya, kita tambahkan teks di sini. Nah, ini kemudian kita bisa menuliskan apa saja di sini sesuai dengan ukuran area yang tersedia. Misalnya kita akan menulis anak-anak yuk kita belajar tentang ekosistem. Nah, ini nampaknya masih terlalu besar sehingga kita atur ukurannya, kita kecilkan. Kita juga bisa memberikan warna pada huruf tersebut, misalnya warna biru. Kemudian kita atur, ya, kita geser handle-nya supaya kalimatnya bisa masuk di dalam gambar awan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi misalnya gambar lain, klik add picture, ya, atau gambar teks, ya. Nah, ini kita tambahkan teks, misalnya kita tulis ekosistem, ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya add picture dari file kita, ya. Kita klik upload, kemudian klik select image, kemudian kita pilih gambar ini frame papan tulis misalnya, kemudian klik open, kemudian klik upload file. Kita tunggu beberapa saat, sedang dalam proses pengunggahan. Nah, ini dia sudah masuk, lalu kita klik, sudah berpindah di sisi kanan di kanvas. Nah, kemudian gambarnya ini kita atur, ya, kita tempatkan misalnya di sini, ukurannya kita perbesar. Iya, kita tarik lagi, kita atur lagi. Ya, baik. Sudah bagus. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya gambar yang lain, yaitu add picture, klik upload, kemudian select image. Kemudian kita pilih gambar file, misalnya gambar pemandangan atau ekosistem, kemudian klik open, kemudian klik upload file. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah masuk, kita klik. Iya, sekarang sudah berpindah ke sisi sebelah kanan. Kemudian kita atur ukurannya supaya lebih rapi. Kita pasang di posisi yang sentral atau tengah. Iya, oke, kita geser sedikit. Gambarnya kita geser sedikit ke kanan supaya rapi. Oke, selanjutnya kita misalnya ingin mengubah warna huruf pada judul ekosistem. Di sini kita klik, kemudian kita blok, lalu kita klik warna, kita ganti misalnya warna merah. Kemudian kita juga ganti jenis hurufnya, misalnya kita akan menggunakan huruf yang ini. Iya, sudah. Nah, kemudian di sini terlihat ada 6 file. Kita bisa menggabungkan menjadi satu grup. Caranya seperti di awal tadi, yaitu kita klik shift, tahan, kemudian kita tambahkan file 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian klik grup. Ya, oke, di sini sudah menjadi satu grup. Namun sekali lagi di sini durasinya masih bertumpuk, ya, sehingga harus kita atur sedemikian rupa secara berurutan. Jadi kita setting, ya, waktunya misalnya 12 detik. Maka ada 6 file, maka kita bisa buat masing-masing 2 detik.
Jadi file pertama 2 detik, file kedua 2 detik, file ketiga 2 detik, kemudian file yang keempat 2 detik, file yang kelima sama 2 detik, dan file yang terakhir yang keenam juga sama, yaitu 2 detik. Baik, ya kita atur sedikit, kita rapikan. Oke, selanjutnya kita bisa memutar, kita bisa melihat previewnya ya. Misalnya kita untuk file yang ini kita mau lihat previewnya, maka kita klik di sini. Nah, ini dia. Iya, sudah selesai. Dan kemudian misalnya kita akan memutar dari awal, maka kita klik di sini, kemudian kita klik previewnya, kita play, maka videonya akan berputar dari awal, dari file pertama, kemudian dilanjutkan dengan file yang kedua. Iya, saya kira cukup bagus ya. Nah, selanjutnya kita save, klik di sini, dan kita akan export ya. Yaitu kita beri nama misalnya slide 1 dan slide 2. Oke, ini ada pilihan public dan privat, kita pilih privat aja, kemudian kualitasnya kita pilih yang high quality. Kemudian klik export. Oke, kita tunggu beberapa saat, iya sudah selesai dan kita bisa melihat hasilnya. Yaitu inilah video yang kita buat beberapa saat yang lalu. Iya. Dan selanjutnya kita juga bisa mendownload video tadi ya. Kita bisa lihat di sini, kita klik tombol atau download. Nah, ini sudah terdownload sehingga kita bisa menggunakan untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar kita. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengedit kembali atau ingin membuat video lagi, maka kita bisa membuka di sini. Nah, di sini adalah draftnya yang bisa kita edit untuk perbaikan misalnya. Baik, terima kasih.